pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita limpahan rahmat-Nya berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat bersama-sama hadir di tempat ini guna mengikuti atau berpartisipasi dalam kegiatan calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Palopo, yaitu aksi nyata destinasi budaya positif. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi kita umat Islam. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SMK Negeri 1 Palopo, yang terhormat Bapak Wakasek Humas, yang terhormat Bapak Ibu guru yang telah membersamai kegiatan kami. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, yang sebesar-besarnya kepada seluruh Bapak Ibu, terutama Bapak Kepala UPT yang telah memberikan dukungan besar kepada kami calon guru penggerak untuk melaksanakan atau menyukseskan setiap kegiatan atau proses yang akan kami lalui. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini sebelum nanti kita masuk kepada inti dari kegiatan ini, sebelumnya saya akan mempersilahkan Bapak Kepala UPT memberikan kami sedikit wejangan atau motivasi terhadap kami calon guru penggerak. Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kasmodin Wahyu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Industri. Yang saya hormati para Ibu Ketua Konsentrasi Jadian, para Ibu Guru Bimbingan Konseling, Guru Mata Pelajaran. Yang saya hormati terkhusus kepada ibu-ibu guru, calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Sebagai insan yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, tentunya patutlah kiranya kita senantiasa memberikan pujian syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas rahmat taufik dan hidayahnya kita bisa hadir bersama pada kegiatan yang baik ini. Salawat, salam dan tasbih kita tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita sama-sama hadir di sini tentunya mempunyai tujuan yang baik. Hari ini adalah kegiatan tentang aksi nyata praktik baik atau budaya positif, diseminasi budaya positif. Dengan diseminasi budaya positif tentunya mempunyai suatu tujuan, yaitu bagaimana para ibu, para peserta calon guru penggerak menyampaikan ulang apa yang telah didapatkan dalam hal bagaimana praktek baik ini. Tentunya kalau ini tersampaikan kepada kita semua akan punya manfaat. Kalau belum tersampaikan, belum bisa kita manfaatkan. Nanti itu akan disampaikan sehingga kita mencermati, mengikuti dengan baik mengenai kegiatan ini. Apa dan bagaimana yang seharusnya kita terima sebagai bentuk destinasi kegiatan perharian. Saya selaku Kepala SMK Negeri 1 Palopo sangat berharap para peserta calon guru penggerak ini mampu menyelesaikan semua program kegiatannya dengan baik.
calon guru penggerak di sekolah kita ini sangat diharapkan untuk selalu senantiasa aktif mendorong kemajuan pendidikan, mendorong peningkatan kualitas mutu pendidikan. Kenapa kita butuhkan? Karena guru penggerak ini memiliki suatu yang memang sudah diprogramkan oleh pemerintah dari Kementerian Pendidikan. Program ini sangat baik sekali, penuh dengan inovasi-inovasi bagaimana seorang guru hadir di satuan pendidikan untuk selalu bergerak mendorong keberhasilan pendidikan. Itu semua nanti yang mungkin akan disampaikan oleh ibu-ibu yang sementara proses menuju guru penggerak. Jadi sekarang posisinya sebagai calon guru penggerak. Kita berdoa semua, semoga Ibu Kartati SPD walaupun dengan kondisi yang kurang fit, karena semangatnya yang luar biasa bisa ikut berkegiatan pada hari ini. Kemudian Ibu Ega Alasari SPD dan Ibu Safiani Salatan Sarjana Psikologi dari SMP 4, SMP 3. Selamat datang Bu di SMK Negeri Sasolo. Harapan lain yang perlu saya sampaikan bahwa tidak ada yang bisa kita dapatkan kalau kita hanya berdiam, kita hanya pasif. Destinasi pada hari ini itu bukti bahwa kita tidak diam, sehingga banyak harapan yang kita ingin dapatkan dari situ untuk mendorong kemajuan di satuan pendidikan kita ini. Selamat berdestinasi mengenai budaya positif. Budaya positif apa saja? Nanti kita akan dengarkan, nanti kita akan sama-sama menyimak dengan baik budaya positifnya. Demikian dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, menjadikan giat-giat kita semakin berkah, semakin banyak manfaatnya untuk diri kita, untuk peserta didik kita, dan secara umum untuk bangsa dan negara kita. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Kepala UPT yang telah terima kasih kepada Bapak Kepala UPT yang telah memberikan kami motivasi, memberikan kami arahan, terus dengan motivasi itu bukan cuma ke kami ya, guru penggerak, kepada Bapak itu juga yang masih mau masuk dalam komunitas guru penggerak yang sudah terbuka banyak pendaftaran. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya program ini sangat bagus sekali, luar biasa ya. Terus saya pribadi ingin menyampaikan bahwa motivasi dari Bapak Kepala PT merupakan salah satu yang mendorong semangat kami untuk tetap melaksanakan kegiatan guru penggeraknya. Karena kalau tanpa dukungan dari atasan, teman-teman, tidak ada yang bisa jalan ya. Jadi saya sangat berterima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala PT, kepada rekan-rekan, Bapak Ibu yang sudah selalu setia membersamai, mendukung kami dalam setiap proses kegiatan calon guru penggerak. Terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sesaat lagi kita akan masuk kegiatan nanti, yaitu nanti kami akan memaparkan materi mengenai
mengenai budaya positif, dan nanti tentunya kami akan berbagi materi. Di materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan kami Ibu Harsati, kemudian nanti materi kedua disampaikan oleh Ibu Syahraini, dan saya sendiri nanti di materi terakhir. Sebelum kita masuk materi inti, silakan Bapak Ibu menikmati kudapan yang kami sediakan kadang-kadangnya. Bukan di kudapan, tidak ini Pak. Jadi intinya kegiatan ini adalah di dalam LMS kami yang dilihat adalah bagaimana dukungan kepala sekolah, bagaimana dukungan rekan-rekan, kemudian bagaimana kami menyampaikan budaya positif, bukan hanya sekedar menyampaikan, tetapi nanti rekan-rekan yang masuk dalam kegiatan ini bisa mengimplementasikan di kelas, dan nanti mereka kan nanti yang bersama kita ibaratnya membantu kami guru penggerak menyambungkan rekan-rekan yang lain. Oh iya, boleh Pak, silakan. Menikmati ini dulu dapat Pak, silakan. Kembali kami menyiapkan dulu materi yang ada. Baik Bapak Ibu, kembali menikmati dan waktu terus berjalan. Untuk diseminasi kami kali ini, mengapa kami memilih SMK 1? Sebenarnya kegiatan ini boleh keluar sekolah, ya. Kami dipersilakan untuk memasuki sekolah tingkat SD ataupun SMP, tetapi saya bertahan di sekolah saya. Kenapa? Karena saya merasa bahwa saya bisa menggerakkan teman-teman di sini. Kalau rekan-rekan saya semuanya keluar, mereka tembaknya SD, SMP, cuma saya bertahan di sekolah bersama. Dan ada Ibu Syahraini yang juga mau bergabung dengan saya. Kebetulan saya sama Bu Syahraini satu pengajar praktik. Ya, baik Bapak Ibu, untuk materi pertama akan dipresentasikan oleh Ibu Harsati. Silakan Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyediakan waktunya untuk hadir membersamai kami di sini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif sebagai salah satu tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kota Palopo untuk menyebarluaskan
aksi nyata ya, atau menyebarluaskan nilai-nilai positif yang sudah kami pelajari selama mengikuti program pendidikan guru penggerak. Untuk aksi nyata atau destinasi budaya positif kali ini kami kolaborasi, saya sendiri yaitu Mas Tati dari SMK Negeri 1 Palopo, kemudian Ibu Ega Nandasari juga dari SMK Negeri 1 Palopo, dan ada Ibu Syafriani dari SMP Negeri 3 Palopo ya. Jadi kami melakukan kolaborasi. Nah, Bapak Ibu, saya atau kami bertiga jadi kami bertiga di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu ya. Jadi tujuan kami di sini adalah destinasi atau pengimbasan. Jadi tujuannya yaitu untuk menyebarluaskan pemahaman yang telah kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak tentang bagaimana cara menciptakan budaya positif yang ada dalam sekolah kita ya. Jadi sekolah kita tercinta ini, karena ini tujuannya baik, makanya kami tetap memilih untuk berada di sekolah sendiri, walaupun banyak yang mencari ke sekolah lain atau melakukan destinasi ke sekolah lain. Nah, dalam konsep inti dalam budaya positif ini ada macam-macam ya. Jadi yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, kemudian teori kontrol, sampai yang terakhir itu ada posisi kontrol guru. Jadi semua konsep inti ini berperan penting dalam menciptakan budaya positif di sekolah kita. Nah, yang akan saya bahas kali ini tidak semuanya, kami akan membagi materi. Yang pertama yang akan saya bahas itu adalah perubahan paradigma belajar. Ya. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing, kita sudah sering mendengar ada istilah namanya kurikulum paradigma baru. Biasa benar? Biasa ya. Ya, apalagi atau biasa kita kenal dengan istilah kurikulum baru. Ya, paradigma baru atau biasa kita kenal dengan istilah kurikulum merdeka ya, atau kurikulum nasional. Jadi kurikulum ini merupakan lanjutan dari kurikulum prototipe yang digunakan selama proses COVID atau pandemi Corona ya tahun 2020. Nah, pada kurikulum paradigma baru ini tujuan atau acuan utama kita dalam melakukan pembelajaran itu adalah profil belajar Pancasila ya. Jadi ini baru, dulu sebelumnya kita tidak pernah mendengar istilah profil belajar Pancasila. Jadi profil belajar Pancasila ini merupakan tujuan yang akan kita capai dalam pendidikan kita ini atau pendidikan paradigma baru. Nah, kemudian dalam kurikulum paradigma baru ini juga yang berubah itu adalah pembelajaran. Jadi proses pembelajaran, kalau dulu mungkin kita sering melakukan pembelajaran dengan satu metode saja. Nah, kalau sekarang itu diharapkan semua guru menggunakan namanya metode pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, kenapa harus berdiferensiasi? Karena kebutuhan murid kita itu berbeda-beda. Iya, berbeda-beda ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu dia tujuan utamanya adalah mengcover semua kebutuhan murid. Ya. Bukan berarti bahwa kalau kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berarti kalau 36 murid kita dalam kelas, berarti 36 juga yang kita ini, ya, 36 yang kita layani satu persatu. Ya, kalau seperti itu berarti kita ini harus jadi Superman atau Superwoman, terbang ke sana kemari, ya. Harus waktu hanya untuk jalan-jalan keliling melihat 36 siswa. Ya, jadi yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi di sini adalah menggunakan metode yang bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan murid. Kalau murid itu dia pandai dalam mencerna materi dengan cara membaca, maka kita sediakan dalam bentuk bacaan. Tapi kalau dia mudah menerima materi dalam bentuk video, ya video, maka kita juga sediakan video. Ya, atau kalau dia mudah mencerna dengan cara mendengar, boleh kita berceramah, tapi tidak boleh berceramah dari awal sampai akhir. Ya, ya, jadi nanti jadinya ceramah tidak bermakna karena capek mendengar. Jadi itu yang baru dalam kurikulum paradigma baru. Kemudian yang berikut adalah
adalah teori kontrol. Jadi teori kontrol ini sangat berperan penting dalam menciptakan budaya positif. Nah, jadi kontrol di sini menurut William ya, dari Bapak William Dr. William ini mengatakan bahwa pada dasarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol itu adalah dirinya sendiri. Ya. Nah, tapi kenyataannya di lapangan itu banyak terjadi miskonsepsi atau salah perkiraan ya. Jadi contoh misalnya miskonsepsi dalam teori kontrol itu adalah yang pertama, ilusi guru dapat mengontrol murid. Ya. Pernah kalau ibu berpikir bahwa kita ini bisa mengontrol murid? Saya gurunya, saya bebas. Ya. Pernah ada terpikir seperti itu? Pernah. Ya, jadi ini adalah miskonsepsi. Jadi walaupun kita berusaha sekuat tenaga untuk mengontrol seorang anak, maka kalau dia tidak mau mengontrol dirinya, tidak akan bisa terjadi. Ya, kita menyediakan aturan, disiplin. Kalau kamu melanggar, dihukum atau dikeluarkan dari sekolah. Dia tetap akan melanggar. Kalau memang dia tidak mau disiplin, berarti kita tidak punya upaya untuk mengontrol anak atau murid kita. Yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Ya, dirinya sendiri, bukan kita. Nah, kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermakna. Jadi penguatan positif, memberikan nasihat kepada anak, ini kita dulu mungkinnya. Jadi ini yang miskonsepsi. Jadi kita merasa bahwa kalau kita memberikan nasihat kepada anak ketika dia melakukan kesalahan, maka ini pasti akan bermanfaat atau bermakna. Ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu pernah melakukan hal yang seperti itu? Pernah memberikan nasihat kalau anak melanggar? Selalu. Kira-kira dia bermakna atau tidak? Ya, bermakna. Tapi pidana atau tidak? Ya, lama maksudnya satu kali kita kasih nasihat, anaknya tidak pernah melanggar lagi? Ada. Ya, jadi ketika kita memberikan nasihat terus-menerus, walaupun nasihatnya positif, maka lama-kelamaan anak ini akan bosan. Ya, jadi terima masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya, jadi tidak semua penguatan positif yang kita berikan itu bermakna. Mungkin pertama bermakna, tapi besok lagi, dia melakukan lagi, dikasih lagi, lama-lama bosan. Ada selama itu lagi guru. Ya, jadi ini yang menjadi miskonsepsi yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter murid. Nah, ini sebelum saya masuk atau saya mempelajari modul-modul di pendidikan calon guru penggerak, saya termasuk guru yang suka membuat murid merasa bersalah. Ya, kalau murid melakukan kesalahan, itu saya kasih kata-kata sedih yang menyebabkan dia kadang menangis, ya. Jadi kadang menangis, ya. Saya pikir itu berarti menyesalinya nanti. Dia sudah menyesal. Ternyata ini salah, ya. Jadi ini miskonsepsi. Jadi sebenarnya ini tidak mampu menguatkan karakter. Ya, jadi dia sifatnya sementara. Mungkin waktu itu dia sadar, atau mungkin dia memahami bahwa dia telah melakukan kesalahan. Tapi ada dampaknya. Ya, apa dampaknya? Dampaknya itu adalah dia merasa bersalah pada dirinya sendiri. Dan ini kalau terjadi terus-menerus, maka bisa menyebabkan dia menuju ke identitas yang gagal. Jadi takut melakukan apa-apa. Kenapa? Karena disalahkan lagi, begini lagi, menyesal lagi. Jadi dia takut. Nah, berarti identitasnya menjadi gagal, ya. Jadi ini miskonsepsi. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Ya, orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini juga biasa. Mungkin Bapak Ibu di sini, Bapak guru ini, Bapak Ibu guru hebat, tidak ada yang melakukan. Tapi saya juga mungkin pernah melakukan. Ya, dulu saya melakukan memaksa anak-anak untuk mengikuti kemauan saya. Terlambat 5 menit, maka kamu tidak boleh masuk. Ya, jadi kasih hukum. Atau terlambat kerja tugas, maka tidak bisa terima lagi.
Ya bahkan saya ingat ya pada waktu itu kejadian saya dinikahkan. Ya mungkin masih ingat ya. Ya saya masih nikah. Iya ya. Jadi setelah mempelajari modul guru penggerak ini, saya sadar bahwa betul-betul saya yang dulu ini jauh dari kata guru yang menuntun. Ya. Jadi orang dewasa tidak bisa memaksa. Bisa memaksa itu ada manfaatnya. Tapi sama kayak tadi dengan penguatan positif, dia sifatnya jangka pendek. Ya. Waktu itu dipaksa, ya tidak lakukan karena terpaksa. Ya, tapi besok lagi tidak. Ya, jadi hanya sementara. Ya. Nah, apakah dengan sifat apa atau dengan positif sementara itu bisa menimbulkan budaya positif di sekolah? Ya, bisa tidak misalnya budaya positif di sekolah itu terbentuk kalau misalnya siswanya itu hanya melakukan disiplin karena sementara saja, karena mau saja, takut saja atau bisa? Ya, tidak ya, tidak. Jadi bagaimana caranya kita menciptakan budaya positif? Itu kita harus membangun motivasi dari siswa, motivasi intrinsik. Jadi dia melakukan sesuatu karena sadar bahwa itu yang bagus atau bukan karena ada sesuatu, misalnya karena ingin mendapatkan hadiah atau karena sama gurunya, takut dihukum dan sebagainya. Jadi itu yang perlu kita bangun, motivasi intrinsiknya. Ya. Kemudian berikutnya ini adalah stimulus respon dan menuju ke teori kontrol. Jadi menurut Stephen Covey itu katanya kalau kita ingin melakukan perubahan atau kemajuan perlahan, maka yang diubah itu adalah sikap atau perilaku. Nah, tapi kalau kita ingin mengubah nilai-nilai utama yang ada di dalam diri kita, maka yang diubah itu bukan cuma perilakunya, tapi pandangan kita atau pandangan kita, ya. Jadi kita melakukan disiplin bukan karena takut, tapi sudah memang terbentuk dari dalam diri sendiri. Ya. Jadi ini. Nah, bagaimana caranya kita melakukan atau mengubah pandangan-pandangan kita dari stimulus respon menjadi berdasar pada teori kontrol. Nah, ini ada tabel ini berisi tentang stimulus respon dan teori kontrol tentang dunia. Ya. Jadi yang pertama misalnya realitas. Jadi kita berpikir bahwa kita ini sama semua kebutuhannya, padahal beda, ya beda. Ya mungkin sama-sama kalau di ekonomi mungkin kita cuma bahas bahwa kebutuhannya sandang, papan dan pangan. Sama semua itu sandang, papan dan pangan. Oh ternyata ini dia makan nasi, ini tidak makan nasi. Iya, kenyataannya seperti itu. Dan seterusnya. Jadi ini yang diubah menjadi teori kontrol, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah disiplin positif. Jadi disiplin positif ini adalah langkah yang utama yang kita lakukan untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi kita akan perhatikan apakah disiplin yang ada di sekolah kita itu sudah efektif atau tidak. Ya. Jadi kalau disiplin yang ada di sekolah kita itu sudah efektif, maka pasti tercipta budaya positif. Jadi budaya positif itu menyebabkan anak-anak menjadi semangat belajar. Kenapa? Karena lingkungannya itu aman dan nyaman, sesuai dengan kondisi atau kebutuhan anak tersebut. Ya, jadi apa itu disiplin positif? Jadi disiplin di sini berasal dari kata Latin, bahasa Latin, ya. Jadi ini menurut Jan Westphal. Jadi katanya disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kemudian berasal juga dari kata disiplin yang artinya pengikut atau murid. Jadi disiplin bisa diartikan bahwa orang mengikuti sesuatu atau seorang anak mengikuti orang lain karena ada yang nilai-nilai dari orang tersebut yang dia sukai. Tidak mungkin kita mengikuti orang lain kalau tidak kita suka. Iya. Nah, sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara
itu katanya tidak ada kemerdekaan tanpa disiplin yang kuat. Jadi merdeka berarti bukan cuma bebas dari penjajahan ya. Jadi bebas dari intervensi orang lain, kemudian bebas mengontrol diri sendiri. Jadi dalam pendidikan bebas itu dari merdeka itu diartikan sebagai bebas mengontrol diri sendiri menjadi ke arah yang lebih baik. Makanya tambahkan di sini disiplin positif. Ya, kalau kata teman saya kemarin katanya tidak semua positif itu baik. Ya, yang baik maksudnya. Ya katanya tidak semua positif itu baik. Positif HIV bagus tidak? Ya bagus. Tidak ya. Iya, katanya tidak semua positif itu baik karena positif HIV tidak baik. Ya jadi dalam dunia pendidikan mungkin itu matematika ya. Untuk positif yang kita maksud kalau dalam dunia pendidikan artinya bertakwa ya, bertakwa pengetahuannya bersembah ya. Jadi pasti baik. Ya, pasti baik. Kemudian dari kata dari ucapan Ki Hajat Dewantara dan Ki Gustek ini dia selaras. Kemudian disimpulkan bahwa disiplin positif itu adalah suatu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan ataupun hukuman ya. Jadi disiplin ini muncul karena kesadaran diri sendiri, bukan karena ingin mendapatkan imbalan atau takut terhadap hukuman ya. Jadi ini pengertian disiplin yang sebenarnya. Jadi sebagai seorang pendidik, tujuan kita itu ya, kita semua guru sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi orang pertama yang langsung bertemu dengan siswa, terjun dengan siswa, maka tujuan kita ini adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri atau memiliki motivasi intrinsik yang tumbuh atau muncul dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan disiplin ya. Jadi disiplin ini mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai yang baik yang berlaku secara umum ya, universal. Nah ini nilai-nilai contoh nilai-nilai kebajikan dari beberapa institusi atau organisasi ya. Jadi misalnya kita di pendidikan itu nilai kebajikan kita kenal dengan istilah profil belajar Pancasila, di mana memiliki 6 dimensi. Jadi tujuan dari pendidikan kita itu adalah menciptakan atau menumbuhkan karakter pada peserta didik. Ya, karakternya bisa beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu adalah contoh nilai-nilai kebajikan dalam profil belajar Pancasila. Nah, kemudian kalau misalnya kita di dalam kelas, maka kita bisa menciptakan nilai-nilai kebijakan sendiri juga. Bukan kita menciptakan, tapi kita bersama dengan murid-murid kita, supaya kita memiliki acuan pada saat siswa melakukan pelanggaran, maka kita memiliki acuan, oh kamu melanggar ini. Jadi kita tidak perlu menghukum, tapi mengingatkan kepada murid apa yang kamu langgar ya. Jadi nilai-nilai kebajikan yang kita buat itu biasanya disebut dengan keyakinan kelas ya. Kalau di guru penggerak saya juga baru dengar itu setelah belajar tentang budaya positif di guru penggerak. Jadi ada istilah keyakinan kelas ya. Jadi misalnya beda-beda guru, beda keyakinan kelasnya. Nah, jadi tapi ini yang buat bukan guru ya, tapi dibuat oleh siswa. Jadi mereka bertanggung jawab terhadap apa yang mereka yakini. Ya, mereka yakini. Jadi tanggung jawab itu yang akan tumbuhkan dalam dirinya. Jadi jangan kita yang buat, karena kalau kita yang membuat berarti bukan keyakinan kelas, tapi aturan. Iya, apa namanya? Iya, jadi untuk keyakinan kelas nanti akan dibahas lebih lanjut oleh teman saya. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk materi. Silakan duduk.
sudah pegal berdiri. Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau memberikan masukan terhadap materi tadi yang disampaikan dari rekan kami, atau sudah jelas atau ini sudah pernah sering didapati dari pelatihan workshop, atau ada yang masih baru memang kita dengar? Ada ya? Koloyo? Mana semangatnya? Iya, semangat nanti loyo. Jadi tadi sudah dijelaskan rekan kami beberapa materi. Tidak ada pertanyaan? Ada yang ada Ibu Marheni, silakan Ibu. Terima kasih Bu Materi. Setelah apa yang kita dengar tadi, ada yang terlintas di memori saya sedikit dan tersimpan dari apa yang disampaikan oleh Ibu Hartati tadi, bahwa kita tidak boleh memaksakan keinginan kita kepada siswa. Dan itu saya juga yakini setelah saya membaca buku psikolog Dr. Anisha yang menyatakan bahwa jangan memasukkan dirimu ke diri orang lain. Itu yang pernah saya baca dan pernah saya dengar. Kemudian pada prinsipnya manusia itu tidak bisa memasukkan diri kita ke diri orang lain. Itu barangkali intinya. Kemudian saya juga salah satu apa yang sampaikan kita tadi, bahwa saya juga salah satu guru yang terkadang memaksakan, meskipun saya pahami bahwa kita tidak boleh memasukkan pribadi kita atau kemauan kita kepada orang lain, tapi saya terkadang lupa dengan hal itu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara menghindari hal itu menghadapi siswa yang karakter yang berbeda di kelas, untuk membagi ilmu. Sebenarnya kita guru bukan pengajar, tetapi berbagi ilmu ke siswa. Saya sering di kelas mengatakan bahwa guru di depan itu bukan pengajar, tetapi berbagi ilmu kepada anak-anak semua. Nah, ini yang kadang saya salah, Ibu Tati. Meskipun saya tahu prinsipnya, tapi kadang saya lupa. Dan terkadang juga kita yang namanya manusia biasa, emosi itu kadang tidak terkontrol. Termasuk saya juga, pertanyaan saya juga, apakah salah yang saya lakukan ketika saya menyuruh siswa untuk contoh paling mengcopy buku, meskipun ada di Google, karena kemampuan siswa itu ada kemampuan melihat, ada yang kemampuan membaca, dan ada yang kemampuan pendengaran alat inderanya. Jadi beda-beda kemampuan anak-anak. Ada yang mendengar saja, oh cepat paham. Ada yang melihat dan membaca, oh dia paham. Jadi bagaimana cara menghadapi yang seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Ibu Aja atas pertanyaannya. Mungkin Sister boleh dijawab, masih bisa? Duduk saja dek. Ya, terima kasih atas pertanyaan ya. Jadi ini realitas. Mungkin bukan cuma Marheni saja, saya juga. Iya, jadi namanya manusia tadi ada batas kesabarannya. Tapi setidaknya kita punya usaha untuk berubah ke arah yang lebih positif. Untuk pertanyaan pertama dari Ibu Marheni, bagaimana kita menangani anak yang berbeda karakternya? Jadi ketika anak melanggar kedisiplinan, maka itulah tadi yang saya katakan bahwa yang pertama kita penting namanya membuat keyakinan kelas. Jadi ketika ada keyakinan yang dilanggar, maka kita hanya bertindak sebagai pemantau. Nah, kamu melanggar teori ini, melanggar keyakinan ini, apa ininya sanksinya? Nah, jadi
dalam keyakinan kelas itu yang kita buat memang sanksinya. Kalau kamu bolos berarti misalnya besok kerja ini. Jadi bukan hukuman namanya ya. Jadi menghukum itu berarti menggunakan fisik. Ya, fisik misalnya kamu bolos lari keliling lapangan 100 kali. Ya, atau besok kamu berdiri di depan kelas karena bolos hari ini, pegang telinganya. Ya, itu namanya hukuman. Tapi kalau sanksi atau konsekuensi itu adalah dampak dari pelanggaran yang dia lakukan. Dan ini disepakati oleh kelas, bukan dibuat oleh guru. Ya, jadi kita hanya mengingatkan ya, apa yang kamu langgar. Kemudian yang kedua, cara yang kedua yang kita lakukan itu ada nanti dibahas oleh rekan saya. Ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Ya, nanti dipaparkan lebih jelas oleh rekan saya apa sih segitiga restitusi itu. Masih ada pertanyaan? Itu. Ya, itu. Ya, bisa terima? Ya, sangat diterima. Dan saya kira kalau saya kalau saya namanya kesepakatan kelas. Ya, iya, kesepakatan kelas nanti keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya. Iya, jadi sama. Nanti ada materi terakhir. Oh, sama. Iya, sama seperti dengan Kesepakatan kelas ya, harus diyakini dulu baru disepakati. Ya, jangan cuma buat satu yang meyakini, disepakati oleh semua orang. Jadi diyakini Kan cara saya begini dulu. Kan cara saya menulis masing-masing menulis kesepakatan kelasnya pribadi dulu. Individu dulu menulis apa yang diinginkan di kelas. ya betul. Ya, pribadi dulu. Setelah pribadi kita lempar ke forum. Setuju dengan misalnya baca apa yang diinginkan di kelas satu persatu di kelas depan kelas. Nah, satu persatu depan kelas itu satu-satu depan kelas itu membaca, baru kita lempar ke seluruh peserta, seluruh siswa yang ada dalam kelas itu. Kalau disetujui, berarti jadi kesepakatan. Jadi keyakinan dulu membuat pribadi-pribadi, nanti jadi kesepakatan. Berarti kelas kesepakatan dengan keyakinan, kesepakat di atas. Berbeda. Iya. Iya. Kalau saya sih paham. Ya, saya bahasa Indonesia. Terima kasih, maaf ya saya Ya, salah. ini nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Tapi begini Bu ya, jadi menurut saya ini ya. Jadi tidak semua yang diungkapkan oleh murid kita itu yang dia disepakati. Ya. Dan yang ini bisa saja murid yang suka main game dia paham di situ boleh main game di kelas. Nah, apakah semua setuju? Ya tidak. Berarti ini tidak bukan kesepakatan. Ya, dan tidak diyakini hanya dia yang yakini seorang. Ya, dan nanti dijelaskan oleh teman saya yang berikutnya ya. Ya, oke. Terima kasih Bu Marhaini. Masih bisa? Saya waktu? detik. Terima kasih. Menarik sekali materi dan diskusinya. Ibu Hartati, kegiatan ini mendorong kita untuk lebih mencari inovasi untuk bagaimana mendisiplinkan diri sendiri dengan garis bawah bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, budaya positif salah satunya tadi yang dibahas adalah budaya disiplin. Kalau ada orang atau ada siswa yang mau taat dan patuh karena hanya segan, takut atau mengharapkan ada reward, kemudian melakukan sesuatu itu misalnya
datang tepat waktu atau mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang diberikan, itu belum dikategorikan disiplin, tetapi baru belajar disiplin. Jadi kalau misalnya ada anak-anak kita datang ke sekolah hanya karena takut mau dihukum, disuruh misalnya memungut sampah atau motornya didorong masuk ke tempat parkir, tidak lagi dinaiki. Nah, kan biasanya begitu kalau sudah jam-jam tertentu. Akhirnya anak ini besok datang lebih cepat lagi karena takut untuk diberikan. Ini belum disiplin, tapi baru belajar untuk disiplin. Jadi pula dengan kita sebagai guru, kalau misalnya hanya takut nanti ada pengurangan nilai, nah itu juga belum disiplin, tetapi baru belajar disiplin. Atau takut mau di ceriber, takut mau cerita belakang, itu pak guru itu ibu guru itu. Nah ini berarti belum disiplin, tapi baru mau belajar disiplin. Jadi ini pesan yang menguat di sini ya, pesan yang menguat pada materi yang disampaikan di buku mata ini, itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berarti yang perlu kita bangun pada diri kita dan anak-anak kita adalah bagaimana membawa ke dalam mindsetnya dampak yang akan timbul apabila tidak disiplin. Kemudian manfaat yang akan dia dapatkan apabila dia disiplin. Sudah sering sekali kita mendengarkan bahwa kunci sukses adalah disiplin. Tapi toh juga masih banyak di lingkungan sekitar kita, bukan hanya di sekolah kita ini, yang belum aplikatif tentang ini, belum menjadikan suatu bahwa kita mau sukses harus disiplin. Nah sekarang yang perlu kita mau kaji bersama, mencari apa langkah-langkah yang harus kita lakukan kepada peserta didik kita dalam hal menjadikan mereka disiplin, adalah membawa mereka untuk ini memberikan keyakinan bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya, kepala sekolah, ibu sebagai pendidik juga tidak bisa mengontrol orang lain. Sehingga yang penting ini adalah memunculkan atau menghadirkan kesadaran penuh terhadap sadar diri kita bahwa sebaliknya, kalau ini sudah berhasil kita munculkan kesadaran penuh, insya Allah disiplinnya akan nyata. Bukan lagi belajar disiplin. Saya rasa teori-teori ini Bapak Ibu semua juga sudah sangat paham. Kita hanya berdiskusi mengulang-ulang saja. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu bahwa kalau saya hanya datang ke sekolah dan bertakut ada supervisi, ada penilaian dari pimpinan, berarti Bapak Ibu belum masuk kategori disiplin, baru belajar disiplin. Begitu juga dengan saya. Kalau masih ada di dalam diri saya bahwa saya tidak enak dilihat dari ibu guru, anak-anak didik, kalau saya terlambat, kemudian saya buru-buru datang ke sekolah, itu juga saya belum disiplin, karena saya hanya takut dinilai dari teman-teman guru. Saya hanya takut dinilai oleh anak-anak kita. Berarti kepala sekolah juga belum disiplin yang sejatinya, atau baru belajar disiplin. Kan begitu ya? Ya, mudah-mudahan seperti itu. Pemahaman kita sudah sama. Jadi mari ditanya kepada diri kita sendiri, Bapak Ibu, kita berada pada zona mana? Apakah belajar disiplin atau sudah disiplin? Belajar. Kita semua mau tetap belajar disiplin atau sudah mau disiplin? Selalu belajar kan? Kita disuruh belajar. Oke, terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari Ibu pemateri tentang apa yang disampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas penguatan yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Betul ya, jadi dikatakan Bapak Kepala Sekolah tadi bahwa
setiap tindakan yang dilakukan oleh anak itu pasti ada tujuannya. Nah, kalau misalnya tadi kita yang terlambat disuruh dorong motornya masuk, nah, itu namanya hukuman ya. Jadi ketika dia takut terhadap hukuman ini, maka dia akan malah mencari jalan lain. Nah, mungkin motornya disimpan di luar sana, ya. Itu saja dikatakan oleh Bapak sekolah. Kalau hal ini yang terjadi, berarti belum tumbuh disiplin positif pada diri anak tersebut. Ya, itu baru belajar disiplin. Ya, jadi belajar berarti hari ini belajar, besok lupa. Nah, makanya tadi saya katakan bahwa disiplin yang dilakukan karena ada motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar, misalnya karena takut kena hukuman atau ingin mendapat penghargaan, itu sifatnya sementara. Nah, sementara saja. Kalau sudah bosan dengan penghargaan, tidak disiplin. Kalau sudah tidak takut dengan hukuman, tidak usah disiplin. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Masih ada pertanyaan yang lain? Oh iya, jadi jam 10. Jadi kita mainkan lagu Indonesia Raya secara bersama ya. Iya, itu 51. Jadi, pernah dengar istilah keyakinan kelas? Ya, jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang dianggap penting untuk keberlangsungan kelas. Ya, kenapa ini penting? Ibu tidak membuat peraturan ya, karena kalau ibu buat peraturan, mungkin kalian tidak setuju. Makanya peraturannya bukan peraturannya, tapi keyakinan ya. Keyakinan artinya sesuatu yang kalian yakini, nilai-nilai yang kalian yakini untuk membuat kelas kita menjadi lebih baik. Apalagi bukan keyakinan jarang masuk. Jadi dengan penguatan keyakinan kelas, ibu berharap walaupun ibu mungkin tidak masuk di kelas, kalian tetap belajar sebagaimana mestinya ya. Oke? Ya. Nah sekarang ini note yang dibagikan, tulis di situ untuk kelas ini supaya kelasnya menjadi semakin baik. Misalnya disiplin, bukan tidak mengganggu teman, apakah ya? Jadi tulis masing-masing. Lalu kalau sudah tempelkan di papan tulis. Oke. Pelajaran diingatkan ya, supaya kamu tidak melanggar keyakinan kelas yang sudah kamu buat. Sekolah main game ketika dalam pelajaran. Yang pink. Jaga baik. Jaga kebersihan kelas, menghargai saat ada guru di dalam kelas dan tertib. Tidak lompat masuk kelas saat pembelajaran dimulai. Tidak boleh membuli. Pergi ke sekolah. Ini boleh kita tulis sini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Halo Ina. Iya. Lucu sekali Ibu lihat. Tidak baik-baik sih Ki. Sehat-sehat nih. Tadi Ibu lihat di kelas kayaknya kamu tertidur ya. Iya, ngantuk sekali. Kenapa bisa ngantuk sekali gitu? Ada pestanya tetangga aku jadi kangen. Sampai jam berapa gitu nonton sampai mengantuk sekali? Jam 1. Sampai jam 1 malam. Wih, penonton elektron. Iya. Ina, ya tidak
biasa itu ya. Jadi ibu juga dulu waktu muda sering nonton elektron ya, sampai jam 3 subuh. Tapi ingat nak, kita ini masih berstatus pelajar. Nah, kalau misalnya kita pergi menonton sampai tengah malam dan tidur di kelas, kira-kira adakah kesepakatan kelas yang kita langgar? Atau masih kita ingat kesepakatan kelas tak? Iya. Apa itu? Kedisiplinan sama saling menghargai. Iya. Ada yang kita langgar dari situ kalau kita tidur sampai di dalam kelas? Apa itu? Kedisiplinan. Kedisiplinan. Iya. Kenapa bisa kita langgar? Tidak disiplin. Oh iya. Kalau saling menghormati kita langgar juga? Tidak aja. Iya, tidak ada yang kita hentikan. Iya, jadi kalau misalnya kita tidur dalam kelas itu kita merugikan diri sendiri karena kita akan ketinggalan pelajaran. Iya, nah kira-kira gimana apa yang akan kita lakukan ke depannya supaya tidak tidur lagi dalam kelas? Tidak perlu kita lagi menonton elektron. Iya, tidak perlu kita lagi menonton elektron. Iya, boleh sih kalau tetangga, tetapi jangan sampai tengah malam nak ya. Iya, jadi ingat status sebagai Oke, Mak. Jadi mulai hari ini janji Miki lagi tidak tidur dalam kelas. Oke, jadi terima kasih Imana. Ya, jadi terima kasih karena kamu hebat, kamu mau berjanji untuk tidak melanggar lagi kesepakatan kelas kita ya. Jadi ingat kesepakatan kelas itu kalian yang buat, bukan ibu yang buat. Jadi kalau kalian melanggar berarti kalian melanggar janji sendiri. Oke, terima kasih ya sudah mau jujur sama ibu. Besok-besok kalau ada masalah tak cerita saja supaya kita tahu apa permasalahannya. Ya. Terima kasih, kembali ke kelas belajar bersama. Semangat terus ya. Iya, Bu. Ya, jangan tidur lagi.